Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran serta saling berwasiat dalam kesabaran. Surat Al-Asr. Yang terhormat pengurus beserta Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, pembahasan kita masih berkaitan dengan akhlak, perilaku. Dan malam hari ini kita akan kembali membahas, boleh jadi ada yang kita ulang dari kajian-kajian kita sebelumnya, berkaitan dengan akhlak seorang muslim terhadap saudaranya yang miskin. Jadi akhlak seorang muslim terhadap saudaranya yang miskin, ya, termasuk nanti bagaimana cara pandangnya, ya, terhadap orang-orang miskin. Itu kan bagian dari akhlak, ya. Kalau kita ambil definisi, ya, salah satu definisi, apa itu yang disebut miskin? Miskin adalah orang yang memiliki harta dan mata pencarian, tetapi tidak mencukupi. Akan itu yang disebut dengan miskin, ya. Orang yang memiliki harta dan mata pencarian tetapi tidak mencukupi, ya. Kita temukan baik di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah yang mengatur bagaimana akhlak seorang muslim terhadap orang miskin. Yang boleh jadi hari ini ada yang menyimpang cara memahami, ya, berkaitan dengan akhlak terhadap orang miskin tersebut. Kita mulai pertama dari surat
Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Saya bacakan Bapak Ibu. Di surat Al-Fajr ayat 15, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Itu ayat 15, ayat 16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Ya. Jadi pendapat ulama, ada orang nanti yang disebut kufur nikmat dia, karena ada kesalahan dalam memandang, ya, apa namanya, mindset ya, cara berpikir lah gitu ya, bahwa kemuliaan seseorang itu terletak pada materinya. Itu disebut kufur nikmat. Karena nanti kan kaya dan miskin itu yang membedakan kan materi itu. Sehingga ada orang yang memandang kemuliaan itu memang berdasarkan materi. Asalkan tak calik rumah orang kuburu, Pak. Itulah lain siapanya itu, Pak. Cara pandangnya itu ke orang-orang yang bawah, rendah, ya, orang-orang yang hina, tidak mulia. Pandai sekali dia menilai orang yang rumahnya jelek itu hina. Hebat sekali dia. Ya. Ini namanya kufur nikmat. Sehingga ada orang-orang yang memang ketika turun dari mobil mewah itu, Pak, bersobok aja orang-orang yang mungkin pakai becak itu, cara mencarinya gak berbeda. Bantu ini lo yang beruntung hidup di dunia kok, turun dari oto rancak, Pak. Orang pakai becak pun nyanggap hina. Dari mana itu pemahaman tersebut? Keliru sekali pemahaman itu, Pak. Keliru itu. Hari ini Bapak Ibu, semoga tidak ada pada kita nih, Pak. Sebab boleh jadi ada itu, Pak. Kalau lewat di rumah orang dan buruk, selisih joto orang dan buruk, ya, awak pakai oto, kawan pakai becak, rasu awak mulia itu, Pak. Ya, itu namanya cara pandang yang keliru itu. Itu yang disebut kufur nikmat. Karena memandang keutamaan dari nikmat. Pemahaman yang keliru. Ini harus dirubah lagi Bapak Ibu ya. Pola pikir yang seperti itu terhadap orang-orang miskin. Bahwa orang-orang miskin yang tidak punya materi itu seolah-olah hina deh. Yang bilang hina itu siapa? Karena mulia atau hinanya seseorang itu, sekali lagi, bukan karena materi, tapi karena ketakwaan, Pak. Karena ketakwaan kan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Orang bertakwa, Pak. Ya. Jadi janganlah menganggap diri kita lebih mulia hanya dari materi itu gitu. Ya. Saya kadang berpikir kayak panggung sandiwara hidup ini, Pak. Kalau di panggung sandiwara kan orang hanya bermain dalam perannya masing-masing. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi orang kayu, ada yang jadi orang bangsa, ada yang jadi saudagar. Itu kan sandiwara. Hidup ini permainan, Pak. Kan permainan itu. Ya. Sandiwara. Artinya apa? Kaya dan miskin itu bagian dari peranan. Itu yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Hari ini orang miskin berperan dalam kemiskinannya. Orang kaya
berperan dalam kekayaannya. Yang menentukan kemuliaan bukan miskin dan kayanya, tapi ketaatannya. Ya, sehingga jarang orang menilai kemuliaan itu dari ketaatan, Pak. Selalu saja dari harta, dari materi. Ya, saya masih ingat ketika kita membahas tentang Qarun itu, Pak. Banyak orang-orang yang memang pola pikirnya sama dengan pengikut Qarun tuh. Ya, bahwa yang beruntung tuh ya punya oto gagah, punya rumah batingke, punya sawah ladang lawe, hatu dan beruntung. Asalkan mau tahu itu saja tuh deh, beruntung bana kawan aja. Sawah, ya ladang lawe, itu rumah batingke. Itu pemahaman yang keliru, Bapak Ibu. Bukan di situ keberuntungan. Jangan Pak, gara-gara kayu itu beko kan 500 tahun bedanya hisab antara orang kaya dan miskin kan. Ya, beda hisab orang kaya dan miskin itu, Bu, 500 tahun, Bu. Lihat bayang di, Bu, pertanyaan 500 tahun tuh. Manggaga boleh lutu ya. 500 tahun bedanya, Pak. Orang kaya dan orang miskin dari sisi pertanyaan. Lihat bayang dia, Pak, tuh. Parah banyak pertanyaan tuh, Pak. Awak saya 2 jam di kantor polisi ditanya, Pak, lah keluar kak keringat dingin. Mengadu ya kan, di kantor polisi kan udah tuh. Ada kawan kadang-kadang ambo panjang ambo kalau ada tiba di kantor polisi ini kan banyak pertanyaan tuh, Pak. Mengapa 500 tahun 2 jam saja. Ande ya ampun. Lali tak badan. Lahi 2 jam ditanya ya, Pak. Iko, Bu, 500 tahun. Jadi Bapak Ibu nan kayu-kayu siap-siap berarti. Kan siap-siap ya. Bukan berarti Islam melarang jadi orang kaya. Kan saya pernah bahas dulu. Kalau cara mendapatkan kekayaannya dengan cara yang benar, ketika kaya kemudian mau berbagi, mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, mengalir 500 tahun. 1000 tahun lalu dia. Ya, 1000 tahun lalu. Ya. Tapi kalau tidak mampu menjawab, ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya, ini cara pandang yang keliru. Cara pandang yang keliru. Ya, sampai-sampai saya mendengar ada seorang ibu, Pak, yang sepertinya tidak suka kalau cucunya sekolah di sekolah tersebut. Di mana kamu sekolahkan anak kamu itu? Hah? Itu sekolah orang-orang tidak mampu itu. Ya, karena dia menganggap ketidakmampuan itu kehinaan gitu. Di mana sekolah anak tuh? Ya. Carilah sekolah yang bisa mengangkat harkat dan martabat kita. Kecewaan deh. Ya. Ada itu, Pak, yang seperti aneh pemahaman begitu. Berang mananya kan anaknya kan di situ sekolah cucu nenek itu aja. Sekolah itu. Nan maha-maha tuh kita sekolah tua aja kan. Itu. Boleh terangkat harkat dan martabat kan begitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin 1 ya. Ini kan masih mengulang kajian-kajian sebelumnya agar kita kembali mampu memperbaiki diri. Cara pandang kita ini, Pak, bahwa kemiskinan bukan standar kehinaan. Kekayaan bukan standar kemuliaan. Mulia dan hina bukan karena kaya atau miskin, Pak. Mulia atau hina standarnya adalah ketakwaan. Cuman ada loh orang bangsa itu, Pak, mohon maaf saya rendah diri. Kenapa harus rendah diri itu? Nah iya, Pak. Karena cara pandang itu yang keliru, Pak. Karena dia memandang orang kaya mulia. Maka karena dia miskin, Pak, dicalek seperti rendah diri Bapak ini. Seperti rendah diri Ibu tuh, Pak. Kok duduk di belakang-belakang, kok berjalan, wah kok mau jadi tuan. Karena dia menganggap di ruangan itu orang kaya saudaranya, Pak. Ya. Jadi yang salah pandang itu bukan hanya orang kaya, Pak. Orang miskin sendiri banyak yang keliru cara pandangnya. Dia menganggap bahwa orang kaya orang mulia. Sehingga kalau berkumpul, itu dulu pernah bahas, Pak, orang bangsa berkumpul orang kaya, minder dia kan. Kenapa harus minder? Tak ada yang harus diminderkan, Pak. Kenapa itu minder? Karena balik lagi cara pandangnya keliru. Maka saya katakan Bapak Ibu, yang cara pandang keliru itu bukan orang kaya saja, Pak. Orang miskin banyak cara pandangnya keliru, Pak. Ya, maraso gengsi, ya, maraso rendah diri.
Apa lo awak kerendah diri, Pak? Kemuliaan itu bukan karena kaya atau miskin. Biasa saja, Pak. Ya. Kok dicari cara mengicik di orang kaya, mau takut. Aduh, lo model itu mengicik di orang biasa saja, Pak. Ya kan? Tapi aku mencari itu, Pak. Ya. Nanti bohong orang kaya loh. Dan dihadapi orang-orang bangsa lo, Pak. Udah takut-takut mengicik apa lo kan ditakut-takutin. Sianya, Pak. Itu yang cara pandang keliru tadi. Bukan orang kaya saja yang cara pandangnya keliru, banyak pula orang miskin yang cara pandangnya keliru, sehingga dia menghinakan diri, merendahkan diri. Tidak perlu direndahkan diri itu. Karena sekali lagi, kemuliaan bukan pada kaya atau miskin. Kemuliaan itu pada ketakwaan seseorang. Cuma mendudukanku yang payah, Pak. Sebabnya lah turun-temurun. Bahwa kemuliaan itu memang pada hartanya lah turun-temurun, Pak. Ya. Maka sekali lagi, ada orang kalau sudah melihat orang miskin itu rasa, tapi ada loh orang miskin mencari orang kaya. Jadi lah sama Basobo orang kaya orang miskin yang sudut pandangnya keliru, Pak. Wajar seperti itu jadinya. Wajar, Pak. Ya. Ini poin 1, Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan ada perbaikan ke depan berkaitan dengan cara pandang ini, Pak. Jangan menganggap orang miskin itu hina dan jangan menganggap orang kaya itu mulia. Ya, perbaiki itu. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, saya pernah bahas juga ini hadis berkaitan dengan kerasnya hati. Keras hati. Ya. Kalau berbicara tentang keras hati itu kan, hati yang keras menyebabkan timbulnya kebencian dan kemarahan yang tidak terkendali. Kondisi tersebut juga menyebabkan seseorang tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Itu tanda keras hati itu. Ya, seseorang yang keras hatinya akan cenderung menjauhi kebenaran, mendekati kebatilan, menyukai keburukan dan mencintai kejahatan. Itu tanda kerasnya hati. Kenapa dihukum hati kita keras, Pak? Ternyata salah satunya adalah ketika kita tidak mampu menjaga hubungan baik dengan orang miskin. Masih ingat Bapak Ibu hadis Nabi kan, ketika ada seseorang mengadu kepada Nabi tentang keras hatinya, maka dijawab oleh Nabi, in aradta talyina qalbika fa'at'imul miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau mau hati kamu itu lembut atau lunak, maka beri makanlah orang miskin dan usap kepala anak yatim. Jadi boleh jadi Bapak Ibu, ketidakmampuan kita menjaga hubungan baik dengan orang miskinlah yang membuat hati kita itu keras. Ya. Karena bocok menyabik ke Bapak Ibu, dun sana di kampung miskin, Pak, menelpon tidak diangke-angke. Ya piti keluar soalnya. Bandak kakare hati itu. Dun sana kontan menelpon minta tolong, Pak. Awak yo lagi mampu, Pak. Nak lo namuh membantu. Makan payah, padi bemanci. Bantulah. Hanya nak jangkit, Pak. WA-nya baca checklist 2 warna biru tapi tak nyoleh-waleh. Ya telepon tak jangkit. Hamba tak kakare hati awak tu, Pak. Orang miskin, lama minta kawak, Pak. Lama minta je, Pak. Kalau tak mau minta jadilah, Pak. Kalau lama minta, Bapak Ibu akan baca riwayat nanti. Orang miskin kalau sudah meminta, Pak, beri. Lama minta. Kamu sampai tanya ke angke telepon. Ya tak tahu kita keluar tadi itu. Itu makanya kari juati, Pak. Ya. Pak minta orang, Pak, dia tak makan, kan miskin. Tak mau kita membantu. Berarti kan hubungan baik kita tidak bagus dengan orang miskin tuh. Yang menyebabkan Allah menghukum kita, Pak. Keras hati kita dibuatnya. Kok tetangga sebelah miskin, Pak, makan payah. Awak lagi mampu, tapi pura-pura tidak tahu, Pak. Mana kakare hati itu? Kare hati dibuatnya, Pak. Karena kita tidak mampu menjaga hubungan baik dengan orang miskin, Pak. Di sebelah rumah awak.
Pak, tidak kekal hati. Itu hukuman dari Allah, Pak. Bagi orang yang tidak mampu menjaga hubungan baik dengan orang miskin, dalam hal ini memberi makan, Allah keraskan hatinya, Pak. Dan Allah lembutkan dia. Kalau pengen lembut, beri makan orang miskin. Ya. Sampai saya dulu pernah bahas kepada Bapak Ibu tentang walimah kan. Walimah itu kan tu'amul ursnya, makanan yang dihidangkan saat pernikahan. Seburuk-buruk walimah itu adalah orang kaya diundang, orang miskin ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan orang miskin? Alasannya cik, Pak, amplop dak ado, makan banyak. Berarti memang tidak mau memberi makan orang miskin. Kan memang tidak niat bagi makan orang miskin. Dengan alasan orang miskin amplopnya isi sakit, Pak, makan banyak. Pak, kok takut orang beralik bagi makan orang miskin? Panu tidak pulang bokok. Malah rugi lah. Jangankan ke pulang pokok ya. Jangankan ke beruntung pulang pokok sindak kan itu. Itu bahaya itu, Pak. Memang terjadi. Padahal Ibu, kalau orang miskin itu tibo, Pak. Sebenarnya kalau beralek, Pak, yang diarah orang rami, Pak. Amplop tuh urusan kesekian itu. Ibu menyebarkan undangan 800, gaya ke orang berani undangan 800. Lah jam 2 hari Pak 67 orang dulu. 67. Lah sabana ke cik uni itu deh. Undangan 800 ya. Jam 2 67 aja. Apa ndak aro Ibu tamu banyak tuh. Di situ pentingnya tamu itu, Pak, bukan masalah amplop, Pak. Ya. Kalaupun ingin ndak membawa amplop, ale awak rani, Pak, nyesapui durang, Pak. Undi ambo tibo tadi jam 1 tuh. Oh iya. Tidak bisa masuk yang model kuat. Yo hebat kali uni itu. Nah itu disabui dapat. Itu nanti disabui rami itu, Pak. Ya. Nah sabar. Yang itu jujur Pak. Cuman kan ada kadang-kadang tuan rumahku mencari tamu tibo berampe, Pak. Tidak ada nama masukan cialah juga amplop tuh. Panjang cari tuan rumahku pengen makan kemarin. Tidak ada masukan amplop nanti mau makan gitu. Tidak apa-apa Ibu. Apalagi yang diundang itu adalah orang-orang miskin. Jadi berkah. Kan jadi berkah. Ketakui mana mau undang orang miskin. Ya, saya sudah sering bahas itu, Pak. Kalau orang miskin diundang, Pak, seru mencari makannya tuh, Pak. Kalau tiba orang yang memasak, Bu, mencari piring barasia tuh, wih, sanang tuh, Pak. Lapih rasulati tuh, Pak. Karena dicari sambal aku barasia. Tapi cuma kalau sama ada berhasil, Pak. Apalah yang kurang. Tinggal sudah dicari bidang itu tinggal yo. Cari bidang itu tinggal ya. Cari bidang itu tinggal ya. Jadi Bapak Ibu, undanglah orang-orang miskin dalam rangka untuk tadi, Pak. Salah satunya apa? Agar walimah itu menjadi walimah yang baik. Kemudian ada bahasa lunak hati kita disebabnya, Pak. Ya, kalau tidak keras hati kita kalau tidak mau memberi makan orang miskin. Ya. Masih dalam kajian yang saya sampaikan juga Bapak Ibu, ya. Kan kalau beralih itu ambu singgung, ambu singgung, Pak, di dalam majelis-majelis itu. Ini kan ada loh kalau di gedung tuh ada ruang VIP. Ruang VIP. Dia tahu VIP itu. Very important person. Orang yang sangat penting. Jadi kalau orang masuk ke gedung tuh, Pak, dicari ke VIP, wah, aku nani nyoenyo, nampak badagok, nampak baun-baun. Calik ke kanan, kok biasa-biasa. Itu jadinya, Pak, gara-gara ruangan VIP tuh. Gara-gara ruangan VIP, orang masuk ke gedung jadi terpecah dua, Pak, memandang kemuliaan orang. Ya balik ke indah, Pak, dicari ke VIP kan tentu ya kan, namanya VIP. Pak ya lu menyebut VIP. Namun se-VIP, Pak. Tidak sembarang orang dulu, akan ikut. Dicari sembarang apa? Biasa-biasa. Apakah memang yang di VIP itu amplopnya lebih besar daripada yang tidak di VIP, Pak? Kalian tahu lah, banyak orang kayu kepilih. Jangan salah Ibu lah. Coba besok buat undangan yang pakai VIP tuh. Sediakan khusus tampil yang VIP saya. Belum. Ada kebedaannya yang tidak VIP. Awak bisa jalik ya. Mana sebenarnya lebih banyak apa kan itu. Tapi tidak perlu VIP itu sebenarnya. Tidak perlu.
Karena sekali lagi dengan adanya VIP itu ada kasta sepertinya. Ini mohon maaf saja kalau Bapak Ibu ada yang pakai itu kemarin, besok tidak usah lagi begitu. Karena ada kasta yang dibangunnya, Pak. Ada kasta. Ya. Bahkan juga buah-buahnya berbeda. Kalau di VIP itu kan buahnya anggur tuh. Kalau di luar VIP semangko, sampelo, itu ya, Pak. Hah? Ya jeruk. Tapi kalau di VIP din anggur. Cuman bakal mau makan VIP. Awak ada orang VIP dah. Calik-calik selanggur tuh di jauh. Dah udah beda VIP. Itu VIP tuh. Itu apa dibedakan? Ya, tidak perlu dibedakan. Lain nanti ada namanya ruang keluarga. Kalau ruang keluarga silakan. Kalau VIP udah besar. Ya, ada satu lagi yang saya kritisi itu. Kalau banyak nantaga wak dek meja bangku kalau berisi, jadi ruang VIP kosong. Tidak ini persilahkan Pak masuk ke ruang VIP. Karena tamuku tidak tamu VIP. Iyalah. Bah cara memuliakan tamu di itu nama tu Pak. Awak lah tiba tagak Pak pakai piring. Ruang VIP kosong Pak. Tidak ini persilahkan awak ke ruang VIP. Dek awak tidak tamu VIP tu Pak. Dibayar makan tagak telah kan elok kan. Terpaksa menyudui orang. Ruang VIP tidak boleh dipakai. Itu salah satu contoh Bapak Ibu. Jamaah yang dirahmati Allah. Itu dia. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika kita tidak mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang miskin, dalam hal ini memberi makan, itu bisa membuat hati kita keras, Pak. Jangan-jangan sekali lagi kan ada ciri-ciri hati keras tadi, Pak. Bako adu diambung. Rupanya nan kontan bana ndak terbantu dia apa. Nyu bangsek loh. Hati-hati itu. Jangan-jangan itu penyebab hati kok karewan. Nan di mata wana ndak nampak. Bukan ndak nampak, pura-pura ndak nampak. Ini ada lo orang kok Pak, kalau dun sana dibantu takut kayu lu dun sana kok beko. Iya ada Pak. Tapi kalau ke orang lain namun yang membantu, kadun sana ada namun. Ini kalau dapat dun sana kok yang merasai. Ada lo nan model itu. Ndak namun menolong dun sana takut kalau dun sana kok Pak hidupnya mapan. Kan lucu itu. Ya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan memberi makan orang miskin. Dan waktu itu pernah kita bahas begini Bapak Ibu. Kewajiban kita memberi makan orang miskin itu tidak boleh disatukan dengan kebencian kita kepadanya, tidak boleh. Sebab ada ya, salah satu contoh di komplek Pak. Ya, ini memang keluarga miskin Pak. Cuman anakku banyak perangai, anak ibu, anak apa aku banyak perangai. Sehingga kita jamaah hilang selera membantunya Ustaz. Dia mencari anak perangai yang tidak betul. Ibu harus bedakan. Kewajiban ibu memberi makan orang miskin tidak bisa disatukan dengan kebencian ibu terhadap anaknya yang banyak perangai. Itu dua hal berbeda itu. Ya. Karena kewajiban membantu orang miskin atau memberi makan orang miskin itu tidak hilang Bapak Ibu. Gara-gara kebencian kita kepada dia. Tuh kalau ibu benci ke anaknya, tidak ibu ada makan orang miskin, dia mati saja itu. Bahaya nanti kan pemahaman seperti ini Pak. Biar jalan mati lah dia. Anak aja tak boleh, tak bisa. Itu dua hal yang berbeda. Sama dengan kita kalau dengan tetangga Bapak Ibu, ibu boleh ya membenci tetangga karena mungkin ada Pak perangainya tidak elok kawak. Tapi kalau tetangga sakit, ibu punya kewajiban menjenguk. Itu dua hal berbeda Pak. Kebencian kita terhadap perangainya tidak menghalangi kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kalau sakit, jenguk. Kok enggak, Bapak enggak jamuak. Orang jahit itu ke dijamuak. Biar kalau matinya. Itu kan dua hal berbeda itu. Makanya kalau ibu taruh kebencian itu di tempat yang sama dengan kewajiban kita, kewajiban itu Pak enggak akan terlaksana, percayalah. Kalau ditaruh di satu tempat. Karena kebencian itulah yang membuat orang sulit berlaku adil. Itu ada di ayat. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kebencian itu memang membuat orang sulit berlaku adil, Pak. Maka jangan ditaruh di tempat yang sama di hati ini, Pak. Kalau ibarat hati dibagi dua, anan benci itu letaknya di sebelah. Kewajiban letaknya di sebelah. Sehingga tidak saling mengganggu di antara keduanya. Ya baru awak akan membenci anaknya Pak perangainya tidak elok. Artinya kebencian terhadap perilaku orang yang buruk kan boleh Pak.
Kita membenci perangainya kan? Tapi kewajiban kita memberi bantuan kepada ibunya atau bapaknya yang memang miskin, tidak lepas lah. Karena kita punya kewajiban untuk membantu itu. Salah satunya adalah memberi makan orang miskin. Bahkan ada ulama berpendapat, jangan sampai tidak sholatnya orang miskin membuat engkau tidak mau memberi makannya. Itu balik ke tadi. Bapak ada yang makan, bayang sih enggak. Coba makan di padian saja mah, enggak makan. Kewajibannya kan memberi makan orang miskin kan. Kewajibannya di situ. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, ini berkaitan dengan orang yang tidak mampu menjaga hubungan baik dengan orang miskin, maka Allah bikin hatinya itu menjadi keras. Kalau tadi bahasanya kufur nikmat, ini berkaitan dengan kerasnya hati. Ya. Kemudian Bapak Ibu, di surat Al-An'am ya, ayat 52. Ya, saya bacakan. Ini pernah juga saya bahas ya, kalau saya tidak salah Bapak Ibu. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minaz zalimin. Ini artinya, dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pada waktu pagi dan sore hari, mengharap ridho Allah. Ya, ini kan kaitannya Bapak Ibu, ada orang-orang musyrik datang kepada Nabi kan, kemudian meminta kepada Nabi untuk mengusir sahabat-sahabat yang memang miskin, Pak. Ya, jadi mereka tidak mau bermajelis dengan orang-orang miskin. Nah, ini dia kajiannya. Ya, ketika tidak mampu menjaga hubungan baik dengan orang miskin, dalam hal ini apa? Bermajelis. Ya. Maka orang yang enggan bermajelis dengan orang-orang miskin itu disebut orang zalim. Orang zalim disebut. Ya, kan ada tiga itu, kufur nikmat, satu keras hati, satu adalah zalim loh, Pak. Karena tidak mau bermajelis dengan orang miskin. Memang ada orang-orang yang tidak mau dia bermajelis dengan orang miskin itu, Pak. Tidak mau. Kayak tadi saya contohkan, sekolah itu kan termasuk kategori tidak mau bermajelis dengan orang miskin. Ya, jangan miskinnya yang menjadi takaran, Pak, anak sekolah. Boleh umpamanya sekolah itu kualitasnya. Kalau kualitas tidak apa-apa, tapi jangan miskin. Ya. Sampai-sampai ada orang yang tidak mau kuliah di tempat yang menurut dia, Pak, itu kuliahnya orang-orang tidak mampu. Kadang-kadang kan ado-ado kalau di mahasiswa, di mana kuliah? Nyesabui, Pak. Oh, hebat ya. Tanya di mana kuliah? Nyesabui sampai kuliah, Pak. Wih, kayu. Nah, kan itu. Ini adalah sampai kuliahnya, Pak. Tapi kalau disabui di mana kuliah? Nyesabui kuliah. Wih, bapak loh. Kan ada lo kampus, Pak. Kalau disabui itu akhirnya curang, itu bapak tuh. Tapi ada lo kampus kalau disabui di mana kuliah? Hah, di mana kampung itu? Di mana kampung? Model orang-orang di Malang kuliah di tempat itu, padahal tidak seperti itu pula. Sehingga ada kemudian anak itu tidak mau kuliah, mau situ kuliah aja. Orang-orang tidak mampu dia kuliah, sama dengan bahasa tadi, ketidakmauan atau enggan untuk bermajelis dengan orang-orang miskin, maka orang tersebut disebut zalim. Zalim dia, ya, bermajelis dengan orang miskin, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi yang seperti ini, Bapak Ibu. Kalau di sekolah-sekolah kan memang kadang-kadang ada geng-geng, Pak. Ya, geng nan bauto. Ya, geng nan nan miskin kalau tertinggal-tinggal saya itu tidak boleh seperti itu. Nah, Ibu ajarkan ke anak-anak untuk tidak bikin geng-geng seperti itu. Kadang di arisan dulu Pak, di arisan. Dulu kadang-kadang, Bu. Hanya berkumpul, jangan sosialita sama, nenggalang-galang gadang-galang. Ada tinggal yang lain, kadang-kadang ada juga yang seperti itu. Dia kan merasa hebat pula dia kan, malas dia ini bermajelis. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang perlu dipahami, bahwa orang yang tidak mau bermajelis dengan orang miskin,
Maka di surat Al-An'am ayat 52 itu disebut zalim. Nah, di sini juga ada bahasa kesombongan karena dia merendahkan orang. Sombong itu maknanya adalah raddul haq wa ghamtun nas. Ya, menolak kebenaran dan merendahkan orang. Padahal tadi kan di awal sudah kita bahas ya. Mulia atau tidaknya itu tidak bergantung dari materi, tapi dari kemuliaan. Ya. Kalau enggak kan salah loh Pak. Sampai-sampai ada orang Pak wisuda ke Patang. Mungkin isi lemari kok galang yang pakai saja. Itu komentar ibu di sebelah. Nah, itulah kalau orang kampung tiba di kota. Kalua barang kok sudah. Mungkin ada bahasa Pak. Kalau itu di Kaluan naik statusnya Pak. Kecenyo. Kira lain lo bisa kawan sebelah aku. Kalau orang kampung tiba di kota aja itu pakai galang sudah. Nah itu yang salah tadi itu Pak. Dia menganggap dengan harta tadi mulia. Rupanya makin nyoba nama di kawan. makin tak betul itu kan. Hanya kalau ada kawan itu ya kan. Rasa-rasa mulia kiranya tidak. Makanya ibu kalau punya barang jangan satu barang ibu keluar pakai. Ya, nah patui-patui perhiasan boleh tapi jangan berlebihan. Kenapa itu berlebihan? Pola pikir tadi lagi yang salah Pak. Karena dia menganggap kemuliaan itu pada harta, makanya sekali keluar Pak dipakai saudara itu. Ada jadi toko amih bajalan kan Pak. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian nanti di surat Al-Mudassir ayat 42-44. Ini masih berkaitan dengan memberi makan tadi juga. Ketidakmampuan seseorang untuk menjaga hubungan baik dengan orang miskin, maka ancamannya adalah neraka sakor. Neraka sakor. Ya, kenapa engkau masuk neraka sakor? Karena kami tidak sholat, kemudian kami tidak memberi makan orang miskin. Ya kan? Neraka sakor Pak. Ya. Dan itu juga ditambah nanti di surat Al-Ma'un. Kan pendusta agama namanya itu Pak. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Wa la yahuddu itu kan orang yang tidak mendorong orang memberi makan orang miskin. Kalau status orang miskin dia menerima Pak. Tapi kalau dia mampu nanti akan ditanya, di posisi mana Bapak? Di posisi memberi makan orang miskin atau di posisi mendorong orang memberi makan orang miskin? Kalau sempat awak menjawab, dak ado kedua-duanya. Kita takut jangan-jangan kita disebut pendusta agama. Apa alasan kita lagi? Ya, itu sudah di bagian terendah itu Pak. Kalau memberi makan orang miskin kan kita mengeluarkan harta Pak. Kalau mendorong orang memberi makan orang miskin nggak perlu keluar harta, cuman orang didorong, berarti kan sudah di posisi paling bawah. Pilihannya cuma dua. Bagi orang yang mampu memberi makan orang miskin, pilihannya cuma dua: diberi makan orang miskin, atau kalau tidak diberi makan, dorong orang untuk memberi makan orang miskin. Kalau memang kita tidak orang miskin Pak. Kalau orang miskin dia menerima. Kalau tidak mau disebut orang miskin, di antara dua itu Bapak Ibu, kalau tidak dilakukan cie dari nan dua itu, takut kita Bapak Ibu, jangan-jangan kita disebut pendusta agama. Maka bersyukur sebenarnya kalau di masjid itu Pak ada celengan yang memang tulisannya untuk orang miskin, karena diwakilkan ke pengurus. Kalau dana orang miskin kan memang untuk orang miskin nanti Pak. Ya, apakah untuk rumahnya, ya, apakah untuk biaya pendidikan anaknya, ataukah untuk makannya. Berarti kan bisa kita mewakilkan kepada pengurus di dana orang miskin tadi gitu. Kan bisa. Ya. Kalau umpamanya Bapak Ibu khawatir, kan ada orang yang kadang tidak mau dia langsung memberi Pak. Karena kalau langsung diberi itu nanti ada sesuatu yang tidak baik hubungan antara dia dan orang yang diberi. Rasul-rasul ba'alu orang kalau dia Yehova kan mulia lo orang kok beko, maka ada orang tidak mau Pak. Tidak mau langsung memberi itu ada Ibu. Ambu yang tidak namun bagi langsung Pak pengurus saya mewakili kuah. Jadi ada orang yang tidak mau Pak, dengan bahasa takut dia. Sebab kalau tahu dia gitu kan kadang-kadang
Undi apa rasul awak kalau ditutup dia lo apa lah mau kasih banyak. Ya memang betul begitu Pak. Cuman awak dan magi itu kan undi rasul kalau tidak hati-hati memang bisa ujub, bisa ada rasa bangga. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu, ada orang yang memberi bantuan ke orang miskin itu tidak mau dia langsung ketemu dengan orang miskinnya. Iya Pak. Tapi ada juga yang langsung, yang pokoknya diberi kepada yang tidak langsung tadi memang dititipkan kepada pengurus masjid ya atau RT dan lain sebagainya Pak. Tapi paling yang jadi catatan bagi kita apa? Ambil bagian satu dari yang dua itu ketika kita bukan orang miskin. Jadi kalau orang miskin selamat dia kan karena memang orang miskin mah menerima. Baik, ada diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu dari poin yang saya sampaikan. Kalau ada silakan. Ya, dari Ibu-ibu kalau ada. Ya. Berapa menit lagi, Pak? Ya, silakan Ibu. Orang ini miskin, tapi sombong lagi. Wah, iya. Bagaimana kita memasarkan sayap kepada mereka? Ya, kurang baik begitu loh, Ustaz. Iya. Iya. Jadi begini Ibu. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar itu kan. Kepada orang-orang yang meminta-minta itu kan kamu tidak boleh menghardik ya. Biasanya menghardik itu Bapak Ibu karena ada sesuatu yang mungkin mengundang. Ya, karena bahasa tadi lah ya. Ada bahasa mungkin perangainya tidak bagus lah gitu Ibu ya. Atau kesombongan tadi. Cuma bahasa sombong itu kan sulit juga menilainya. Sombongnya seperti apa gitu. Sebenarnya sombong itu kan raddul haq wa ghamtun nas. Ketika dia menolak kebenaran, sebenarnya kan disebut sombong dia, Pak. Jadi orang miskin itu sombongnya ya, bukan hanya orang miskin ya. Mau miskin atau kaya, kalau dia menolak kebenaran maka disebut sombong. Jadi kalau umpamanya kita bertemu dengan orang miskin sombong, itu yang saya sampaikan tadi, kebencian kita terhadap kesombongannya. Tapi tidak menutup kewajiban kita terhadap miskinnya. Nah, Pak bisa memisahnya. Kan? Jadi kalaupun ibu umpamanya ada bahasa disakiti lah gitu ya, disakiti, tapi tidak menghilangkan kewajiban ibu terhadap miskinnya. Tidak bisa kan kita beralasan bah kok ndak ibu bantuinnya. Ini jaya kan Bu? Baca dulu itu Bu. Ya tentang jahatnya dia kepada kita Pak. Nah, itu biarlah urusan Allah nanti yang akan memberikannya hukuman. Tapi kalau kita tidak membantunya dengan sebab kemiskinannya, ya berarti kita kena juga, Pak. Itu yang disebut pendusta agama tadi. Jadi kalau menurut hemat saya apa yang disampaikan ulama Bapak Ibu, ketika ada orang miskin yang memang butuh bantuan kita Pak, tapi kita tidak membantunya, tidak memberinya makan dengan alasan bahwa dia itu menyakiti kita, itu masih bisa disebut pendusta agama. Disebut pendusta agama. Jadi artinya pendusta agama itu tidak bisa kita mengelak dari kejahatan dia kepada kita, dari sombong nyunyu kawa. Inyo saya tidak ada menyapombol. Nah itu. Inyo saya tidak tanggung ongihnya dah. Lajale bangse ongih lah itu. Ibu boleh benci kepada sikap yang tidak bagus itu. Tapi kewajiban membantunya karena dia miskin tetap tidak akan hilang Pak, gara-gara kesombongan dia kepada kita. Mungkin itu Ibu. Semoga kita mampu menjaga ini sehingga kita tetap mampu berhubungan baik dengan orang miskin. Dan yakinlah Bapak Ibu, miskin dan kaya itu hanya ujian. Ya, sebab kalau sudah mati seseorang, tidak ada lagi kaitan kaya dan miskin Pak. Kalau di surga tidak ada lagi kaya dan miskin itu. Karena kaya dan miskin itu bagian dari ujian yang Allah berikan selama kita di dunia ini. Demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.